warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan kita kelompok satu di tugas akhir dalam mata kuliah fonologi. Saya Abdurrahman Wahid dan teman saya. Nama saya Nur Hidayah. Nama saya Siti Nurholiza. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dosen, yakni Bapak dosen Fatih Kholis Ahnaf MPD, telah percaya terhadap kelompok kami untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita tonton video kali ini. Selamat menyaksikan. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria botak yang sedang duduk di depan komputer, sambil menekan tombol yang ada di hadapannya itu. Namun, tombol yang ditekannya itu bukan tombol biasa. Pria tersebut bernama Sanjay Mehra, yang diperankan oleh Rakesh Roshan. Ia merupakan seorang ilmuwan yang sedang mencoba untuk berkomunikasi dengan makhluk luar angkasa atau alien. Karena tidak ada balasan dari makhluk luar angkasa, Sanjay ingin masuk ke rumahnya. Namun sebelum ia masuk dalam rumah, terdengar ada suara dari ruangan komputernya itu. Dan ternyata suara itu adalah balasan dari luar angkasa. Mendengarkan bunyi tersebut, Sanjay kembali lagi ke ruangan komputernya itu. Ia sangat merasa terkejut. Ternyata percobaannya itu untuk berkomunikasi dengan makhluk luar angkasa ternyata berhasil. Dan setelah itu, Sanjay memanggil istrinya yang bernama Sonia. Ia mengatakan kepada istrinya kalau percobaannya selama ini berhasil. Dan dia juga mengatakan kalau dia akan memberitahu kepada pusat penelitian negara. Keesokan harinya, di pusat penelitian negara terlihat Sanjay yang sedang menceritakan penemuannya itu kepada para ilmuwan lainnya. Ia mengatakan kalau penelitiannya selama ini ternyata berhasil dan ada jawaban dari luar angkasa. Namun, beberapa ilmuwan lainnya menertawakan Sanjay. Mereka juga mengejeknya dengan berkata, "Bagaimana mereka menyapamu? Apakah mereka berkata halo atau mereka berkata hai kepadamu?" Mereka juga berkata kalau kita selama ini telah membangun tempat ini selama bertahun-tahun dan melakukan penelitian, tapi kita tidak bisa berkomunikasi dengan makhluk luar. Bagaimana mungkin kamu hanya seorang diri bisa melakukannya itu? Mereka juga mengatakan, bermimpi pada siang hari itu tidak baik. Sanjay terus berusaha meyakinkan mereka. Ia mengatakan kalau dia bisa membuktikan perkataannya itu, tapi mereka masih saja tidak percaya. Pada malam hari, Sanjay sedang mengendarai mobil bersama istrinya. Ia menceritakan kepada istrinya kalau teman-temannya tidak percaya dengan penelitiannya itu, dan mereka malah mengejeknya. Dan tak lama kemudian, lampu mobil mereka tiba-tiba saja pecah. Oleh karena itu, Sonia melihat ada cahaya yang melintas di atas mobil mereka. Sanjay melihat ada sesuatu di atas langit. Dia mengatakan kepada istrinya kalau itu adalah pesawat UFO. Karena terlalu sibuk melihat UFO tersebut, mobil mereka kehilangan kendali. Dan setelah itu, mereka mengalami kecelakaan. Pada saat mobil kecelakaan, Sonia terlempar keluar dari mobil tersebut, dan Sanjay masih berada di dalam mobil itu. Dan setelah itu, mobil mereka meledak dan hancur. Sonia selamat dari kecelakaan itu, tapi suaminya tidak bisa diselamatkan. Kemudian scene berpindah. Beberapa tahun kemudian, terlihat seorang dokter yang sedang menjelaskan hasil istrinya kepada Sonia. Dokter tersebut mengatakan kalau otak Rohit mengalami gangguan di otaknya itu diakibatkan kecelakaan yang dialami Sonia beberapa tahun yang lalu. Dokter itu mengatakan kalau Rohit akan sulit menerima pelajaran di sekolahnya. Ia saat ini berusia 8 tahun, tapi tingkah lakunya anak 4 tahun. Sonia kemudian bertanya apa itu bisa disembuhkan apa tidak. Dokter itu mengatakan kalau sebenarnya itu bisa disembuhkan dengan cara operasi otak. Kalau seandainya operasi itu berhasil, maka dia akan bisa sembuh. Tapi kalau seandainya operasi itu gagal, maka berakibat lumpuh total atau mungkin saja bisa mengalami kematian. Sonia yang mendengarkan penjelasan dari dokter, ia mengatakan kalau ia sudah kehilangan suaminya dan dia tidak ingin kehilangan anaknya itu.
Dia tidak mau kalau Rohit dioperasi. Di suatu tempat, pada saat Rohit sedang bermain dengan teman-temannya, tiba-tiba bola yang dipukulnya itu mengenai jendela rumah seorang polisi. Dan terlihat polisi itu sangat marah kepada Rohit, karena semua jendela kaca di rumahnya itu semua sudah pecah dan itu karena Rohit. Setelah selesai memarahi Rohit, ia kemudian menutup jendela rumahnya itu. Beberapa tahun kemudian, Rohit yang sudah menjadi dewasa, tapi sikapnya masih seperti anak-anak. Terlihat Rohit yang sedang sarapan sebelum ke sekolah. Ia mengatakan kepada ibunya kalau dia akan naik ke kelas 7. Tetapi ibunya mengatakan kalau dia tidak naik kelas. Rohit mengatakan, kenapa saya tidak naik kelas? Semua temanku naik semua. Rohit yang mengetahui dirinya tidak naik kelas lagi, dia mengatakan kepada ibunya kalau dia tidak mau sekolah lagi. Dia mengatakan semua guru di sekolahnya itu jahat. Padahal dia sudah belajar, tapi gurunya masih saja tidak mau menaikkannya ke kelas lain. Ibu Rohit terus membujuk dan memberi semangat kepada Rohit. Kemudian scene berpindah, memperlihatkan seorang wanita yang sedang berdiri di atas mobil. Wanita tersebut bernama Nisa, yang diperankan oleh Priti Zinta. Ia pada saat itu sedang melihat pemandangan yang sangat indah. Dan setelah itu, dia pergi dengan mengendarai mobilnya itu. Di tengah perjalanan, Nisa bertemu dengan Rohit dan teman-temannya. Ia mengatakan kalau dia orang baru di kota itu, dan dia sedang mencari sebuah villa. Tetapi Rohit dan teman-temannya itu berbohong. Mereka mengajak Nisa menuju ke sebuah bioskop. Dan ternyata mereka saat itu ingin ke bioskop, tetapi mereka ketinggalan mobil. Dan mereka memanfaatkan Nisa untuk mengantarkan mereka. Setelah mereka sampai ke tempat bioskop, mereka langsung pergi dan mengatakan terima kasih kepada Nisa. Nisa sangat marah. Dia baru tahu kalau dirinya sedang dibohongi. Rohit yang sedang berada di rumah menceritakan kejadian itu kepada ibunya. Dan ibunya mengatakan, kalau ada orang yang minta bantuan, maka kamu harus membantunya. Dan ibunya juga menyuruh Rohit untuk minta maaf kepada Nisa. Rohit yang ingin meminta maaf kepada Nisa, dia menulis kata maaf itu di selembar kertas. Pada saat ia meletakkan kertasnya itu di mobil Nisa, tiba-tiba seorang pria datang. Pria tersebut bernama Raj. Dia adalah teman Nisa dari kecil, tapi Raj menganggap Nisa sebagai pacarnya. Raj yang melihat Rohit, dia mengira kalau Rohit ingin merusak mobil Nisa. Dan kejadian itu dilihat oleh Nisa. Nisa yang mengatakan kalau Rohit telah membohonginya pada saat ia bertanya beberapa hari yang lalu, tapi dia menunjukkan jalan yang salah. Raj yang mendengarkannya itu, dia semakin kesal pada Rohit. Kemudian, dia dan teman-temannya memukul Rohit dan merusak skuternya. Ibu Rohit yang mengetahui kalau anaknya telah dipukuli, dia langsung menghampiri Nisa dan Raj. Ibu Rohit mengatakan kalau tujuan Rohit sebenarnya dia ingin meminta maaf kepada Nisa dan menunjukkan kata maaf di kertas yang ditulis oleh Rohit. Ibu Rohit juga mengatakan kalau Rohit itu memiliki kekurangan. Dia memang tumbuh dewasa, tapi sifatnya masih seperti anak-anak. Nisa yang mendengarnya itu merasa bersalah kepada Rohit. Esokan harinya, Rohit yang ingin belajar komputer di kelasnya dia dimarahi oleh gurunya dikarenakan Rohit tidak akan mampu mempelajari pelajaran komputer. Guru tersebut juga menghina dan merendahkan Rohit, dan setelah itu gurunya mengusir Rohit dari kelas itu. Kejadian itu dilihat oleh Nisa. Nisa sebenarnya mencari Rohit. Dia ingin meminta maaf kepadanya. Nisa mencoba menghibur Rohit. Mereka akhirnya berkenalan dan berteman. Setelah itu, Nisa membawa Rohit ke rumahnya. Dia memperkenalkan Rohit kepada ayah dan ibunya. Setelah itu, pembantu di rumah itu datang. Dia mengatakan ada telepon untuk ayah Nisa. Ayah Nisa kemudian menyuruhnya untuk melanjutkan mengetik pekerjaan ayahnya itu. Rohit yang melihat Nisa bisa komputer, dia meminta Nisa untuk mengajarinya. Rohit mengatakan kalau ayahnya juga ada komputer. Setelah mereka sampai di rumah Rohit, mereka langsung menghidupkan komputer ayahnya. Rohit yang sering mendengar suara yang dikirimkan ayahnya ke luar angkasa, kemudian dia memainkan dan setelah itu dia mengajari suara itu kepada Nisa. Dan tanpa sengaja
mereka pada saat itu sebenarnya sedang memanggil alien supaya datang ke bumi. Keesokan harinya, suara yang dimainkan oleh Rohit dan Nisa ternyata dapat jawaban dari ruang angkasa. Dan tak lama kemudian, listrik di kota itu mulai mengalami gangguan. Ibu Rohit yang mengetahui kalau Rohit tidak ada di kamarnya, ibunya langsung mencari dan ia melihat kalau Rohit berada di ruang komputer. Ibunya sangat marah karena Rohit menjadikan komputer ayahnya itu sebagai mainan. Ibunya tahu kalau kejadian tersebut akan memanggil alien untuk datang ke bumi. Dan tak lama kemudian, listrik di kota itu nanti mati total. Setelah itu muncul sebuah pesawat UFO yang sangat besar. Pesawat UFO mendarat di dekat kota mereka itu. Atas kedatangan UFO tersebut membuat heboh di kota itu sehingga para polisi yang ada di sana melakukan pencarian. Mereka mengira kalau makhluk yang ada di dalam pesawat itu akan keluar. Keesokan harinya, Rohit yang ingin keluar bermain dengan teman-temannya sambil memegang kendi yang sudah digambarnya itu. Tapi ibunya tidak mengizinkan karena ibunya takut kalau alien yang turun dari pesawat UFO itu berbahaya dan akan mencelakainya. Rohit kemudian marah. Dia pergi ke belakang rumah. Pada saat dia sedang bersiul, ada sosok dari dalam hutan. Rohit marah dan melempar kendi itu sampai pecah. Pada pagi hari, Rohit bangun dari tidurnya. Dia melihat kendi yang dilemparnya tadi malah masih utuh. Padahal dia melihat kendi yang dilemparnya itu pecah. Tapi kenapa sekarang masih utuh? Dia merasa heran. Nisa yang datang ke rumah Rohit, dia bercerita. Dia mengatakan kalau polisi melakukan pencarian atas penemuan jejak kaki alien yang masuk ke dalam hutan. Rohit bertanya, alien itu seperti apa? Nisa kemudian menjelaskan kalau alien itu makhluk dari luar angkasa yang berbahaya dan ada juga yang tidak. Rohit yang merasa penasaran, dia mengajak Nisa untuk mencari alien tersebut. Setelah mereka sampai di dalam hutan, Rohit mulai bersiul untuk memanggil alien itu dan tak lama kemudian dengar suara anjing. Saat mereka melihat ke arah belakang, alien tersebut melompat ke arah mereka. Anjing yang mengejar alien tersebut dihentikan oleh Rohit dan mereka pun berkelahi sehingga membuat tangan Rohit terluka. Setelah kejadian itu, Rohit dan Nisa berteman dengan alien dan mereka memberi nama Jadu. Mereka menyembunyikan Jadu di dalam ruang tempat komputer ayahnya. Keesokan harinya, saat teman-teman Rohit pada sedang bermain, tiba-tiba bola mereka itu masuk ke dalam ruangan tempat Jadu disimpan. Mereka pun masuk ke dalam gudang tersebut dan tiba-tiba mereka berteriak dan langsung keluar. Rohit sedang makan. Mereka terkejut mendengar suara teman-temannya itu dan akhirnya mereka mengetahui beberapa keberadaan Jadu. Kemudian Raj sedang bermain catur dan tak lama kemudian Raj datang dan ia mengatakan bahwa dia akan menikah dengan seorang gadis. Ayah Nisa bertanya, dengan siapa kamu menikah? Raj menjawab, dengan anakmu, Paman. Kedua keluarga mereka merasa sangat senang kalau Raj dan Nisa akan menikah. Keesokan harinya, teman Rohit yang mengetahui kabar itu dari ibunya, mereka memberitahu teman-temannya, kemudian memberitahu Rohit. Rohit langsung mengejar Nisa dan langsung bertanya, apakah benar ia akan menikah dengan Raj? Tetapi Nisa tidak mendengarkan kalau Rohit memanggilnya. Itu dikarenakan Nisa marah kepada Raj karena Raj memberitahu kepada keluarga mereka kalau mereka akan menikah tanpa bertanya kepadanya bahwa itu bukan urusanmu. Setelah itu Nisa pergi dan Rohit mengetahui Nisa akan menikah. Dia marah dan membanting barang yang ada di gudang itu. Tidak lama kemudian ibunya datang dan bertanya, ada apa denganmu Rohit? Kenapa kamu terlihat sedih? Kemudian Rohit mengatakan bahwa Nisa akan menikah dengan Raj. Ibunya mengatakan
Kenapa kamu harus marah? Jika Nisa mau menikah, Nisa akan pandai dia normal. Pada saat mereka berbicara, Jadu mendengarkan pembicaraan mereka. Keesokan harinya, Jadu masuk ke dalam kamar Rohit. Dia memberikan kekuatannya saat Jadu mengelus kepala Rohit. Tiba-tiba Rohit terbangun. Dia menyuruh Jadu bersembunyi dan tidak lama kemudian ibu Rohit masuk ke dalam kamar itu. Untung saja dia tidak melihat Jadu yang ada di belakang Rohit. Pada saat Rohit melihat kacamata, penglihatannya kabur. Dia mengatakan kepada ibunya, "Kenapa penglihatannya kabur?" Dan ibunya menyuruh cuci muka dulu. Pada saat Rohit melepaskan kacamatanya, dia bisa melihat dengan jelas. Singkat cerita, kini Rohit tidak perlu memakai kacamata lagi. Dia juga menjadi pintar di sekolahnya. Teman-temannya bertanya, "Di mana kacamatamu?" Dia mengatakan kalau matanya sudah sembuh. Temannya tidak percaya, lalu temannya menyuruh Rohit membaca tulisan yang ada di papan tulis itu. Pada saat Rohit membaca tulisan itu, tanpa sengaja Rohit menjawab pertanyaan. Guru yang sedang mengajar di kelas itu merasa terkejut. Kok bisa Rohit menjawab pertanyaan kakak kelasnya? Guru itu bertanya kepada Rohit, "Kamu hanya menebak atau memang kamu menghitungnya, Rohit?" Rohit menjawab, "Saya memang menghitungnya." Guru tersebut langsung memberitahu kepada kepala sekolah dan kepala sekolah tersebut tidak percaya. Pada saat Rohit masuk ke kelas komputer, guru tersebut kembali menghina dan mengusir Rohit. Secara bersamaan, kepala sekolah datang dan memarahi guru komputer tersebut. Guru komputer tersebut mengatakan kepada kepala sekolah kalau Rohit itu IQ-nya 0, dia tidak akan bisa belajar komputer. Dia tidak membutuhkan seorang guru, tapi yang dia butuhkan seorang psikiater. Guru tersebut ingin membuktikan kepada kepala sekolah kalau Rohit memang IQ-nya 0. Dia bertanya kepada Rohit dan ternyata pertanyaan itu bisa dijawab oleh Rohit. Kepala sekolah merasa sangat senang dan guru komputer itu hanya tertunduk diam karena malu. Kemudian Sim berpindah menampilkan Rohit dan Nisa yang sedang berbicara. Rohit marah kepada Nisa dikarenakan Nisa mau menikah dengan Raj. Kemudian Nisa menjelaskan kepada Rohit kalau dia dengan Raj hanya berteman. Dia tidak mau menikah dengannya. Rohit merasa senang. Kemudian Rohit mengatakan, "Pria seperti apa yang kamu mau? Nanti akan aku carikan untukmu." Kemudian Nisa mengatakan, "Seperti apa pilihanmu?" Rohit mengatakan pilihannya itu teman-temannya dan juga dirinya. Nisa mengatakan kalau mereka itu masih anak-anak. Kemudian dia menawarkan dirinya. Dia mengatakan kalau dirinya sudah dewasa. Kemudian dia mendekati Nisa sambil memegang tangan Nisa dan dia berkata, "Apakah aku sudah terlihat dewasa?" Rohit juga mengatakan kalau cintaku tulus padamu, maka semuanya akan berubah. Nisa hanya terdiam sambil menatap Rohit. Rohit yang sedang bercerita dengan Jadu di dalam gudang ternyata dilihat oleh ibunya. Ibunya menyuruh Rohit menjauh dari Jadu. Dia mengira kalau Jadu berbahaya dan akan mencelakai Rohit. Rohit menjelaskan kepada ibunya kalau Jadu adalah temannya, dia tidak berbahaya. Ibunya tidak menghiraukan penjelasan Rohit. Ia kemudian memberitahu kepada polisi. Pada saat ibunya menelpon polisi, tiba-tiba kepala sekolah menelpon. Dia mengatakan kalau Rohit sekarang menjadi pintar dan dia akan dinaikkan ke kelas 8. Rohit merasa senang. Kemudian Rohit mengatakan kepada ibunya, "Kalau semua itu berkat Jadu, dia telah memberikan kekuatannya kepadaku." Ibunya langsung meluk Jadu dan berterima kasih kepadanya. Di dalam hutan, terlihat polisi dan beberapa ilmuwan lainnya sedang menyelidiki bekas kaki alien yang tidak lama kemudian seorang helikopter mendarat dan itu adalah Dr. Saxena. Dr. Saxena kemudian menyuruh polisi dan para ilmuwan itu untuk mencari keberadaan alien tersebut. Ia tidak peduli alien itu sudah mati ataupun masih hidup. Pokoknya harus ditemukan. Tim berpindah. Rohit dan Nisa sedang berada di kap. Rohit ingin menunjukkan kepada Nisa kalau dia sudah dewasa dan tidak seperti anak-anak lagi. Rohit kemudian menari dan bernyanyi. Nisa yang melihatnya terkejut dengan perubahan Rohit.
Dan setelah itu Raj dan teman-temannya datang. Rohit menantang Raj dan teman-temannya bermain basket. Siapa yang menang akan mendapatkan ciuman dari Nisa. Raj yang menantang Rohit menyetujui pertandingan itu. Tibalah saatnya mereka bertanding. Rohit dan teman-temannya juga membawa Jadu untuk membantu mereka. Semua penonton di sana menertawai mereka kalau mereka tidak akan menang dari temannya Raj. Pada babak pertama mereka kalah dikarenakan pada saat itu hari mendung. Jadu bisa menggunakan kekuatannya kalau ada sinar matahari, dan tidak lama kemudian keajaiban datang. Tadinya hari mendung kini menjadi terang. Jadu mulai menggunakan kekuatannya. Rohit dan teman-temannya dengan mudah melompat tinggi dan mengalahkan Raj dan teman-temannya. Singkat cerita, pertandingan tersebut dimenangkan oleh Rohit dan temannya. Raj yang tidak terima dengan kekalahannya, ia mencari tahu yang sebenarnya. Di rumah Nisa, ayah Raj mengatakan kepada ayah dan ibu Nisa. Ayah Raj mengatakan kalau dia tidak setuju kalau Rohit dan Nisa akan menikah. Seharusnya ia akan menikah dengan Raj. Ia juga mengatakan kalau Rohit tidak waras. Ayah Nisa mengatakan keputusan itu terserah Nisa, karena tidak bisa memaksanya menikah dengan siapa. Dan tidak lama kemudian Nisa dan Rohit datang. Dan Rohit mengatakan kalau dia memang tidak waras. Itu dikarenakan dia terlalu mencintainya. Dan juga dia mengatakan kalau mereka akan menikah. Dua keluarga tersebut hanya terdiam melihat perubahan Rohit. Pada saat Rohit membawa Jadu pulang, tidak lama kemudian mereka bertemu dengan teman-teman Raj dan mereka mengejarnya. Dan Jadu kemudian terjatuh dari skuter temannya itu. Dan tidak lama kemudian polisi yang lewat di sana melihat sesuatu yang bergerak di dalam tas itu. Dan ia tidak berani mendekatinya dan menelpon polisi lainnya, dan mereka langsung mendekati tas tersebut. Dan tidak lama kemudian Rohit datang dan ia membawa kabur tas itu, dan di perjalanan Raj dan teman-temannya bertarung, dan tidak lama kemudian mereka langsung membawa tas tersebut. Dan ternyata tas tersebut hanya berisi rumput kering. Kok bisa ya? Begini ceritanya. Sebenarnya polisi itu membuka tas, memang ada Jadu. Tetapi di saat polisi memberitahu kepada polisi lainnya, Jadu langsung keluar dan mengisi tas itu dengan rumput kering. Karena merasa curiga, polisi itu datang ke rumah Rohit karena ia tahu kalau Rohit bersamanya. Mereka menyuruh Rohit menyerahkan alien itu kepada mereka. Rohit kemudian membawa Jadu lewat pintu belakang. Mereka akhirnya tertangkap dan mereka merebut Jadu dari Rohit dan memukulnya. Dan setelah itu, pada saat Jadu dikirim ke tempat lain, Rohit kembali menyelamatkan Jadu. Di tengah perjalanan, pesawat Jadu datang dan Jadu pun kembali ke tempat asalnya. Keesokan harinya, Rohit masuk ke dalam berita koran karena telah menyelamatkan Jadu dan dia dianggap sebagai pahlawan. Di akhir film, kita diperlihatkan Rohit dan Nisa berpegangan tangan sambil melihat langit. Mereka sedang melihat pesawat Jadu dari kejauhan.